Ya, seperti yang kita janjikan tadi bersama saya dan juga Ira Ceria, Jamil Suka-Suka ya. Kita berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan berbicara pemilu santai lebih dekat. Jadi kalau kawan Rasika mau gabung, siapkan teleponnya atau WA-nya di 08564773111 dan ini bisa disaksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau bisa lihat langsung YouTube Rasika TV Official dan juga live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, tema kita hari ini peran pemilih muda di era digital, dan kita bersama narasumber kita ada Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, ada Pak Dika Redana, Divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Pak Dika. Selamat pagi Pak Jamil. Bapak-bapak ya, sama-sama Pak ya. Sama-sama Pak. Sehat kabarnya Mas Dika? Alhamdulillah sehat. Yeah. Ini tadi habis kondangan atau apa, pakai batik atau hari batik kalau kan, Jumat? Kalau Jumat itu biasa pakai batik. Pakai batik, karena batik ini kan sudah mendunia sudah ya. mendunia. Diakui sebagai warisan tak benda. Betul. Dunia ya. Dan Pekalongan memang pusatnya batik ya. Pusatnya batik. Ya oke. Di luar itu kawan Rasika, kita kembali lagi ke tema kita ya. Peran pemilih muda di era teknologi digital. Nah ini kadang kita nggak tahu nih, peran pemilih muda. Mungkin bisa dijelaskan ini Mas Dika, siapa yang dimaksud pemilih muda? Usianya ataukah yang pernah milih tapi usianya masih muda? Apakah sama dengan juga pemilih pemula? Oke, Mas Jamil. Untuk pemilih muda ini adalah warga negara Indonesia yang tentunya sudah mempunyai hak pilih. Itu biasanya berbicara soal usia itu kisaran usia 17 sampai 30 tahun. Itu pemilih muda ya. Pemilih muda, dan ya untuk pemilih pemula itu kan pemilih yang baru pertama kali memilih, sedangkan pemilih muda itu bisa saja sudah pernah memilih. Itu ya. Jadi pemilih muda itu usia 17 sampai 30. Kalau pemilih pemula itu yang baru pertama kali memilih. Betul, itu berarti dari sisi usia ya. Segi usia. Karena ada juga yang pemilih pemula, misalnya saya udah 17 tahun tapi kemarin nggak milih, tapi 5 tahun berikutnya baru milih. Itu masuk pemilih muda atau pemula? Kalau itu pemilih pemula. Maksudnya pemilih pemula karena baru pertama kali. Oke, kawan Rizka, agar bisa bedain ya. Sebelum kita detail sesuai tema kita ya, peran pemilih muda di era teknologi digital. Terus karakteristiknya. Kalau pemilih pemuda ini memang ada beberapa karakteristik Mas Jamil ya. Biasanya mereka cenderung kritis ya. Di UGD kritis biasanya. Ya, jadi terlalu kritis tuh. Kritis dalam memilih. Iya, kritis dalam memilih, dalam menerima informasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini kelompok pemilih pemuda ini mereka cenderung melek digital, Mas Jamil. Kritis karena melek digital. Nggak mudah dibohongi oleh informasi apapun. Dia selalu pakai literasi ya. Pakai literasi digital. Kemudian juga karena mereka melek digital ini akhirnya cepat menerima informasi. Iya, informasi itu nggak harus diberikan, tapi dia nyari-nyari sendiri. Biasanya ya. Mereka itu cenderung cepat menerima informasinya, menangkap informasinya itu cepat. Iya, gitu. Memperoleh informasi secara lebih cepat, terus juga mengolah informasinya juga cepat ya. Seperti itu. Itu bedanya ya kawan Rasika, pemilih muda ya. Iya, karena sekarang udah banyak yang melek digital ya. Melek digital. Terus kenapa pemilih muda ini dianggap sebagai kelompok yang menentukan arah perubahan? Kan termasuk belum pengalaman. Iya, jadi
kalau berbicara soal arah perubahan ini saya teringat salah satu quote dari Bung Karno, Mas Emil. Jadi Bung Karno itu pernah menyampaikan, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Wow. Ya, ini artinya memang pemilih muda ini memiliki potensi yang besar di demokrasi di Indonesia. Oke, itu kita berbicara pilkada kemarin, Mas Jamil. Pemilih muda ini itu jumlahnya besar. Berapa persen kira-kira? Kalau di Kabupaten Pekalongan itu kemarin ada 58%. 58%. Wah, itu ya menentukan sekali. Betul, kan? Termasuk dalam demokrasi itu kan minimal menang 51%, 51% ya kan? 50 plus 1%. Ya. Itu sudah menentukan kemenangan. Nah, ini kalau mereka kompak dalam hal memilih, itu menjadi penentu kemenangan, Mas Jamil. Itu terus kemudian tadi mereka itu cenderung berpikir kritis ya. Tidak mudah dikendalikan dalam menentukan pilihannya. Ya, karena mereka gampang mengakses informasi dan juga literasi itu mereka sangat paham lah ya kan. Kaitannya dengan melek teknologi ini, Mas Jamil. Mereka satu kali posting itu efeknya ribuan. Satu kali posting saja cepat tersampaikan. Oh iya. Ya. Mereka tahu cara postingnya juga tagar dan lain sebagainya. Itu ya kan. Jadi ya memang beda sama pemilih yang sudah di generasi di atasnya lah. Iya, generasi di atasnya itu yang penting milih apa? Milih sopo? Aku melu. Tapi kalau pemilih muda itu enggak, dia mesti lihat dulu ini enggak, coba rekam jejaknya, recordnya, lihat bagaimana? Ini ya kan, karena data-data calon yang dipilih itu ada di KPK ya, KPU ada, Mas. Bahkan di website kami juga ada ya. Jadi mereka itu sangat mudah sekali untuk mengakses informasi tersebut. Ya. Jadi ketika memilih, mereka udah yakin dengan pilihannya ya. Seperti itu. Ya. Kemudian di era digital ini ternyata kan membawa perubahan yang sangat signifikan ya. Dalam menentukan pilihan bagi pemilih muda. Terus peran penting pemilih muda di era teknologi digital ini apa aja, mungkin bisa dijelaskan? Kalau berbicara soal peran pentingnya pemilih muda di era digital itu tentunya mereka itu sebagai penggerak perubahan, Mas Jamil. Sebagai penggerak perubahan itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan mereka itu bisa menyebarkan informasi di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian mereka bisa mengajak teman-temannya sesama pengguna media sosial misalnya itu. Terus kemudian mereka juga bisa mendorong perubahan sosial maupun politik. Ya, jadi KPU konsen banget sama pemilih muda ini yang digarap ya. Dalam bentuk apa misalnya? Kalau sekarang ini kami lebih ke pendidikan pemilih, kami mengajak teman-teman pemilih muda ini untuk ikut berpartisipasi. Secara person atau secara kelembagaan? Secara person bisa, secara kelembagaan juga bisa. Seperti itu, Mas Emil. Karena Mas Dika Redana ini kan divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM ya. Jadi sangat berkepentingan agar peran pemilih muda ini untuk mewarnai pesta demokrasi ini benar-benar nampak dan ikut mengedukasi. Ya kan. Iya. Oke, kemudian bagaimana nih teknologi mempermudah pemilih muda berpartisipasi dalam politik? Berbicara teknologi itu banyak sekali kemudahannya ya. Yang pertama tentunya teman pemilih muda ini
sangat mudah untuk mengakses informasi, Mas Jamil. Sehingga mereka itu dapat menerima informasi itu secara real time. Itu kemudian mereka juga bisa berpartisipasi dalam kampanye digital. Oh ya. Ya kan, sekarang ini ada fenomena influencer yang ikut berperan serta dalam kampanye digital. Misalnya mereka mendukung salah satu pasangan calon, kemudian mereka juga ikut terlibat. Ya, di peran mereka keterlibatannya gitu diantaranya mendukung calon gitu ya. Itu terus mereka pemilih muda ini juga bisa mengawasi tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada secara online. Iya, karena mereka udah paham literasi, masuk-masukan informasi itu lebih cepat gitu ya. Oke, Mas Dika, nanti kita lanjutin lagi, kita break sejenak. Buat kawan Rasika yang mau gabung, sekali lagi bisa WA di 085647731111. Kalau mau lihat langsung live-nya bisa lewat live streaming www.rasika Pekalongan atau YouTube Rasika TV Official ataupun live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Tetap di Ngobras Berpalikat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Bayu, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Lihat ada robot SP di luar. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia.
kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, apapun informasinya sampaikan ke Rasika. Dan kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Tema kita, peran pemilih muda di era teknologi digital. Dan kawan Rasika masih saya temenin bersama saya Jamil Suka-Suka, ada Ira Ceria, kemudian juga ada Mas Dika Redana, Divisi Sosdiklis, Parmas dan SDM, dan juga ada Mas Falah, ini ahli IT dari Rasika yang membuat kawan Rasika yang kepengen lihat langsung live-nya bisa lewat YouTube Rasika TV Official maupun Facebook Live KPU Kabupaten Pekalongan. Oke, Mas Dika, kita lanjut lagi ya. Tema kita tadi peran pemilih muda di era teknologi digital. Tadi sudah disampaikan perannya itu sangat signifikan karena pemilih muda itu 58% ya di Pekalongan ya. Untuk pilkada kemarin. Iya. Kemudian dampak positif inisialnya kan kalau pemilih muda ini biasanya nggak lepas dari gadget ya. Ya. Artinya setiap hari bangun tidur, mau tidur lagi sampai akhirnya tertidur ya kan. Itu HP selalu dibawa sehingga lebih mudah mengakses informasi apapun ya. Iya. Terutama dalam kaitannya dengan politik ya. Kemudian ini dampaknya, ini dampak positif media sosial bagi pemilih muda dalam hal politik. Kalau dampak positifnya banyak sekali kalau kita jabarkan satu persatu, Mas Jamil ya. Namun kaitannya dengan pemilih muda ini tentunya memperluas partisipasi, memberi kesempatan untuk para pemilih muda ini untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses demokrasi, seperti itu Mas Jamil. Kemudian yang kedua juga meningkatkan kesadaran politik minimalnya untuk teman-teman sebayanya. Oh ya, ketok tular mungkin ya. Tular sesama pengguna medsos dan sama pengguna medsos ya. Terus kemudian
pemilih muda ini dapat memfasilitasi edukasi terkait isu-isu yang relevan. Dengan adanya teknologi digital ini bisa menjadi ajang untuk misalnya dialog interaktif seperti podcast ini, Mas Jamil. Ini bagian dari teknologi digital seperti itu. Ya, kemudian tantangan yang dihadapi pemilih muda, artinya tantangan itu kan tetap ada ya. Ada. Tantangan pemilih muda di era teknologi digital. Karena tidak semua, mohon maaf ya, tidak semua pemilih muda itu menggunakan HP-nya untuk mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan dinamika politik, demokrasi. Mereka lebih kepada hiburan. Betul. Nah, ini tantangannya sekali, apa ini? Terkait dengan tantangan, tentunya ini masih berkaitan dengan hoax dan disinformasi. Nah, ini pentingnya. Tantangannya yang paling tantangan untuk pemilih muda itu di era digitalisasi ini apa tadi? Hoax dan disinformasi. Artinya berita bohong itu, Mas Jamil, kalau kita lihat sekarang itu dibuat seperti kayak berita nyata. Oh iya, videonya bercerita tentang apa, narasinya beda ya. Seperti itu. Apalagi ada teknologi AI ya. Itu juga pengaruh sekali. Pengaruh ya. Tantangannya luar biasa buat teman-teman pemilih muda. Selain itu, Mas Jamil, ada banyak pemilih muda cenderung terjebak untuk mendukung figur. Pemilih muda untuk mendukung figur. Misalnya dalam suatu pemilihan, kalau teman-teman pemilih muda itu kan biasanya mereka kritis ya. Kalau memilih itu menentukan pilihannya itu berdasarkan cari visi misinya, terus programnya apa. Sekarang ini akhirnya banyak yang cenderung memilih figur. Saya milih wong kae wae. Iya, tapi memang kecenderungannya kan gitu. Sekarang itu kan mereka mungkin nggak milih partai, tapi lebih milih figurnya. Figur, apalagi yang sering tampil di media sosial, ya kan? Itu juga salahnya di mana milih figur itu? Karena gini, kalau kita milihnya figur itu mereka tidak peduli dengan apa sih visi misinya itu. Apa sih programnya? Iya. Itu loh Mas Jamil maksudnya. Figur itu karena mungkin kedekatan. Hanya kedekatan aja ya. Saya dekat dengan Mas Jamil, saya milih Mas Jamil. Iya. Tanpa saya melihat apa program-program yang akan dibawa Mas Jamil. Misalnya, ini asli putra daerah. Wah, daripada sana kelahirannya meskipun tinggal di Pekalongan tapi kelahirannya bukan sini, bukan asli daerah. Pilih yang asli daerah misalnya. Itu kan berarti lebih ke figur ya. Lebih ke figur. Itu. Harusnya kita melihat berdasarkan visi misi maupun program-program kerja yang akan dibawa Mas Jamil. Selain rekam itu jejaknya ya. Terus itu tadi yang disampaikan Mas Jamil itu tantangan berikutnya ada yang namanya konten politik yang dirancang untuk membangkitkan kebencian atau kemarahan. Ini di media sosial tuh banyak. Iya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah, itu juga menjadi black campaign itu juga menjadi salah satu tantangan teman-teman pemilih muda dalam berpolitik di era digital ini, Mas. Iya, karena itu pengaruhnya sangat besar ya tadi ya, kaitannya dengan hoax dan sebagainya. Ya, kemudian menurut KPU sendiri, bagaimana cara menjadi pemilih muda yang kritis dan melek digital? Ini kan tadi ada tantangan. Ini ada kaitannya. Ada kaitannya lagi. Ini tentunya untuk menjadi pemilih muda yang kritis dan melek digital itu teman-teman pemilih muda itu harus pandai menyaring informasi, Mas Jamil. Misalnya kita harus ngecek sumber beritanya dulu.
Iya. dari lembaga berita yang Kredibel kredibel atau tidak, terus kita lihat kontennya. Artinya kita jangan langsung asal menyebarkan informasi seperti itu. Iya, berarti jangan asal sharing sebelum saring. Seperti itu. Iya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bandingkan informasi dengan sumber yang lainnya. Oh iya, penting ya, karena kan? masing-masing informasi kadang beda. Masing-masing lembaga berita itu kadang beritanya beda. Iya, karena bisa jadi ada yang nggak independen, ada keterpihakan itu kan, ada juga ya kan. Makanya teman pemilih muda ini harus membandingkan berita yang didapatkan. Iya, oke. Itu terus. Terus kemudian mereka fokusnya pada harusnya isu-isu seperti tadi yang saya sampaikan, visi misi dan program kerja, fokusnya harusnya di situ. Ya, terus kemudian hindari fanatisme politik. Jangan jadikan politik ini sebagai ajang permusuhan. Iya, fanatis. Iya, itu biasanya mereka anti kritik juga. Betul. Ya. Dan yang terakhir, gunakan etika berpolitik dalam medsos, Mas Jamil. Semisal misalnya menggunakan tutur kata yang santun, terus bahasanya itu harus sopan, jadi tidak menimbulkan kebencian. Oh iya, karena kita sebagai bangsa Indonesia kan etika itu dijunjung tinggi. Betul ya sekali. Kan, jangan sampai kayak yang luar ya kan, pembunuhan karakter itu keterpengaruhan itu tetap ada. Ya, cuma ada. Ini himbauan ya. Ini himbauan dari kami, harusnya seperti itu. Iya, dan himbauan buat kawan Rasika, kita masih ada waktu lagi satu segmen bersama KPU Kabupaten Pekalongan, tetap di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu. Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika.
Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, lanjut lagi kawan Rasika, kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan ya. Tema kita kawan Rasika yang mungkin barusan gabung ya, peran pemilih muda di era teknologi digital. Dan kita masih bersama Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, ada Mas Dika Redana, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Ya, Mas Dika, tadi sudah dijelaskan ya tentang tantangan ya yang dihadapi pemilih muda di era teknologi digital, kemudian cara menjadi pemilih muda yang kritis dan melek digital, karena sekarang banyak beredar informasi yang nggak jelas atau hoax. Jadi tadi dijelaskan juga oleh Mas Dika perlunya pembanding informasi satu dengan yang lain, jangan sekedar saring sebelum saring ya kan, karena itu sangat penting. Karena kadang biasanya ya apalagi yang ada fanatisme itu ya, ketika beritanya memihak ke dia atau menjelekkan ke pihak yang lain langsung di-share. Ada kecenderungan kayak gitu. Ada kecenderungan. Iya, padahal harusnya sisakan ruang akal sehat. Betul. Terus kemudian literasi, pembanding tadi seperti yang dikatakan Mas Dika. Oke, kemudian tadi etika berpolitik ya, tadi dijelaskan ya, era berpolitik di ruang digital penting bagi pemilih muda. Mungkin bisa diulangi lagi. Memang betul Mas Jamil ya, etika berpolitik di ruang digital ini memang sangat penting menurut saya ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, adanya informasi penyebaran informasi hoax dan disinformasi ini perlu kita hindari. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah untuk membentuk kebiasaan politik yang sehat. Artinya jangan sampai dengan adanya politik ini kita bermusuhan. Biasanya gitu ya kan, apalagi di grup-grup WA itu ya kan, beda pilihan, terus di grup misalnya di postingan di medsos Facebook atau IG misalnya, wah rame, kemarin kan rame sekali seperti itu. Harapannya jangan sampai dengan adanya teknologi digital ini jangan sampai adanya ya tadi permusuhan itu Mas Jamil. Iya, karena malah bisa seduluran atau pertemanan jadi rusak gara-gara beda pilihan. Terus entuk opo ya kan, logikanya entuk opo musuhi koncoku sing beda pilihan. Ya ben pilihanmu ya terserah, pilihanku kayak gini. Betul. Makanya dengan adanya ini harusnya kita dapat menghargai perbedaan pendapat itu Mas Jamil. Iya, biasanya perbedaan pendapat itu dipengaruhi perbedaan pendapatan. Pendapatannya yang lebih gede biasanya lebih didengarkan, bisa jadi. Ini bercandanya ya. Seperti itu. Terkait dengan etika tadi Mas Jamil ya. Kenapa etika penting? Yang selanjutnya yang ketiga, dengan adanya etika ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia Mas Jamil. Ya penting nih ya. Karena kalau pemenang memperolehnya dengan cara yang nggak benar, nggak etis, itu kualitas demokrasinya juga dipertanyakan kan? Ya beda ya. Kalau sama-sama bersih ya, punya etika ya kan, kalah pun juga menerima kekalahan dengan legowo dan mendukung yang terpilih ya kan, karena pada dasarnya nanti untuk kita semua ya kan. Yang penting tadi tahu ini rekam jejak, kemudian juga visi dan misi programnya ya. Berdasarkan itu. Iya, dan itu biasanya etika itu di media sosial itu ya. Iya. Ada di luar media sosial mungkin ada juga enggak? Ya kalau di luar media sosial seperti yang Mas Jamil tadi sampaikan, bahwa Indonesia itu harus menjunjung tinggi etika itu tadi Mas. Harusnya ada dan wajib ada ya.
Kalau di Indonesia seperti itu. Misalnya kalau kita berkampanye tatap muka langsung gitu kan, harus ada etika juga, Mas Jamil. Harus Tidak ada asal etika, ya. ono wong kampanye dikritisi, di bahasanya ada dikritisi dengan berita-berita hoax kan. Iya. Bisa terjadi Ya, permasalahan jadi. seperti itu. Karena ya nyun sewu yang terjadi ini sekarang kan kadang seorang pengamat politik ya kan yang malah ngambil berita di hoax ya, alasannya sumbernya ini. Teman-teman saya juga ada yang gitu. Loh, kan saya dapat sumber dari ini, terserah. Ya kadang kan gitu aja kan. Padahal sumber itu belum tentu benar. Yang penting nge-share itu kan, yang penting nge-share itu juga enggak etis ya, karena juga, apalagi setiap di grup WA misalnya itu kan pilihannya beda ya kan. Jadi jangan memaksakan agar orang lain percaya ada informasi yang Anda berikan, kemudian ada semacam pemaksaan. Ini yang benar padahal belum tentu. Makanya kita harus mengkaji itu tadi. Kita harus membandingkan dan lain sebagainya itu, Mas Jamil. Iya, jadi ini peran pemilih muda di era digital, teknologi digital ini memang sangat signifikan ya. Selain dari sisi jumlah, juga dari kapasitas mereka untuk ngikutin proses demokrasi sehingga demokrasi itu bisa lebih berkualitas. Nah, KPU sendiri ini kan artinya ketika membentuk badan ad hoc itu kan kecenderungannya milihnya apa? Yang muda atau yang tua yang sudah berpengalaman? Karena yang tua kadang dari sisi teknologi kan juga agak gagap. Nah, ini realnya dari KPU Kabupaten Pekalongan. Kalau pemilih muda kan yang di luar KPU ya. Nah, tapi yang ketika KPU bikin badan ad hoc, nah, itu kan pengaruh juga. Betul. Jadi untuk di Kabupaten Pekalongan sendiri, Mas Jamil, kami memang memberikan kesempatan kepada teman-teman yang masih muda-muda, Mas Jamil. Artinya kita juga tidak meninggalkan teman-teman yang sudah berpengalaman. Kita kombinasikan. Kombinasi. Tapi dari persentase? Persentase sama lah antara yang baru dan yang lama. Iya, karena memang tetap nanti juga ada bimbingan bimbingan teknis juga ya kan, agar yang sudah pengalaman itu untuk teknologinya juga nggak ketinggalan. Betul sekali. Ya, oke. Kemudian dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih di masa non tahapan ya, di masa non tahapan ya, ini kan masih lama kan, berarti non tahapan ya. Apakah KPU Kabupaten Pekalongan menargetkan segmen pemilih muda dengan memanfaatkan teknologi digital? Iya, tentu kami memanfaatkan sekali teknologi digital di masa non tahapan ini, Mas Jamil, khususnya buat teman-teman pemilih muda. Jadi di KPU selain kita bekerja sama dengan Rasika ini mengadakan podcast, kami juga mengadakan podcast di KPU. Kita mengundang para teman-teman pemilih muda, Mas Jamil. Jadi ketua OSIS kita undang, terus kemudian BEM di tingkatan kampus itu juga kita undang. Terus organisasi kampus juga kita undang. Terus organisasi ada juga selain ngundang juga mendatangi atau menerima undangan? Iya, kalau menerima undangan biasanya kita di teman-teman tingkat SMP SMA. Itu, Mas Jamil. Selain itu kita juga biasanya bekerja sama dengan teman-teman organisasi kepemudaan, misalnya seperti IPNU, terus IPM, terus AMRI, ini juga kita rangkul. Generasi muda itu. Betul, ya. Biar ada pemahaman, karena mereka juga nanti dalam berorganisasi itu kan demokrasinya itu kan juga ada di proses pemilihan ketua atau pengurus ya kan. Iya, betul. Artinya dengan adanya kolaborasi kami dengan mereka ini diharapkan partisipasi mereka itu cenderung lebih aktif.
Iya. Oke, kawan Rasika, kalau mau tanya-tanya atau belum paham juga silahkan aja WA di 085647731111 ya. Dan kawan Rasika kalau pengen lihat live-nya bisa sekali lagi lewat YouTube Rasika TV Official atau live Facebook dari KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti kita lanjutin lagi ya kawan Rasika di sesi berikutnya, tetap di Ngobras Berpalekat ya, berbicara pemilu santai lebih dekat. Kita akan lanjutkan lagi ya, akan kita lanjutkan lagi, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat.
Suka dan juga narasumber kita Mas Dika Redana, dan kemudian juga ada Falah, Mas Falah IT kita yang membuat kita bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official dan Facebook Live KPU, dan juga bersama Ira Ceria. Oke, terakhir ini Mas Dika Redana. Apa harapan Mas Dika Redana setelah pemilih muda berpartisipasi dalam politik dengan memanfaatkan teknologi digital? Silakan. Harapan saya setelah teman pemilih muda ini sudah berpartisipasi dalam pemanfaatan teknologi digital, saya berharap teman-teman ini bisa benar-benar menjadi pelopor literasi digital. Yang pertama itu bisa membangun dialog-dialog interaktif di apa namanya, di medsos dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman pemilih muda ini dapat lebih mengawal demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tapi juga ikut memantaukan, kemudian ikut melaporkan apabila ada praktek-praktek curang, kemudian juga bisa memberikan advokasi kebijakan publik. Seperti itu Mas Jamil. Oke, luar biasa kawan Rasika. Akhirnya kita tahu ya kawan Rasika, betapa penting ini peran pemilih muda di era teknologi digital. Dan tentu kawan Rasika juga udah bisa bedain tadi ya, pemilih muda dan pemilih pemula. Kalau pemilih muda berarti pemilih yang usianya 17 sampai 30 tahun, pemilih pemula adalah yang baru memilih, usianya berapapun ya. Usianya berapapun. Ya, oke, terima kasih Mas Dika untuk hadirnya. Selalu sehat walafiat, rezeki lancar, dimudahkan semua urusan, dan tentunya bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Salam buat teman-teman di sana ya. Terima kasih sekali lagi. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Saya Jamil Suka-Suka dan Ira Ceria pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.